Ya, ketemu lagi dengan Pak Redi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Pak Redi Nugroho, Bapak dari Bimbel Klinik Jenius. Oke, kita lanjut ya. Kemarin mohon maaf terpotong fisika inti ya. Oke, kita akan sambung lagi fisika inti yang berikutnya ya. Akan diteruskan lagi. Kita akan bicara tentang defek massa. Kita akan bicara energi ikat. Oke, energi ikat inti. Berikutnya adalah kita akan bicara radioaktivitas ya. Apa aja sih Pak radioaktivitas dan peluruhan? Oke, sebelum kita memulai belajar, alangkah kita baiknya kita berdoa dulu. Semoga hari ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk belajar. Semoga Bapak dan kalian semua jadi orang-orang yang sukses dan orang-orang yang hebat, bisa memberikan yang terbaik buat alam semesta ini. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, nah kita hari ini akan bicara tentang, kalau kemarin kita bicara yang namanya isotop ya, isoton, isobar, dan pengertian atom. Sekarang kita akan bicara ini soal ya, kita akan bicara tentang defek massa dan energi ikat inti. Oke, pengertian dulu ya, kita akan bicara tentang defek massa. Oke, apa sih Pak defek massa? Defek massa pengertiannya adalah ialah selisih antara massa nukleon, massa apa? Nukleon. Oke, massa nukleon. Selisih antara massa nukleon ya. Selisih antara massa nukleon penyusun inti atom, inti atom dengan siapa? Dengan massa inti. Oke, jadi selisih antara massa nukleon penyusun inti atom dengan massa inti itu yang disebut defek massa. Jadi kalau tanya apa itu defek massa? Selisih Pak, selisih siapa? Selisih antara massa nukleon penyusun inti atom dengan apa? Massa inti. Nah, kalau dirumuskan, defek massa sama dengan Z. Oke, Z itu kan nomor atom ya. Nomor atom di sini Z itu jumlah proton dikali massa proton. Oke, Z dikali massa proton. Oke, ditambah A min Z. Siapa coba A min Z? A min Z itu neutron. Oke, jumlah neutron dikali massa neutron, gitu ya. Kurung tutup dikurangi massa inti. Oke, ini rumusnya ya. Oke, jadi kalau ditanya apa itu defek massa? Defek massa adalah selisih antara massa nukleon penyusun inti atom dengan massa inti. Nah, ini massa nukleon penyusun inti atom. Nah, ini massa inti. Paham? Kalau mau diketerangkan, delta M itu satuannya adalah delta M itu apa? Defek massa. Defek massa satuannya SMA. Apa itu SMA? Satuan massa atom. SMA satuan massa atom. Satuan massa apa? Atom. Next, berikutnya apa lagi? Z. Z adalah jumlah proton. Z jumlah proton. MP apa Pak? MP adalah massa proton. A min Z apa? Jumlah neutron. Mn apa? Massa neutron. Massa neutron. Berikutnya apa? M inti. Ya, massa inti ya. Massa inti. Massa inti. Massa inti. Awas ya. Di sini satuannya semuanya SMA. Nah, ini satuannya SMA. Ya, hati-hati ya. Massa inti juga nanti satuannya dalam SMA. Satuan massa atom. Ada yang tanyakan? Itu pengertian defek massa. Nanti sekalian ya latihan soalnya.
Next, berikutnya adalah kita bicara tentang energi ikat inti. Ya. Nah, kalau digambar, kalau digambar seperti ini. Nah, oke. Di sini intinya ya. Ini adalah nukleon penyusun inti atom. Di sini ada proton dan ada neutron. Oke, di sini siapa? Elektron. Oke, paham? Oke, ya. Berikutnya adalah apa? Kita bicara energi ikat inti. Oke, fokus ya. Udah kan? Oke. Berikutnya energi ikat inti. Oke. Apa sih Pak energi ikat inti? Nah, kalau digambarkan, oke. Nah, bicara energi ikat inti hadir karena ada defek massa. Kalau defek massa tidak ada, tidak akan ada yang namanya energi ikat inti. Energi ikat inti kalau kita gambarkan seperti ini. Ini ada siapa tadi Bapak gambar? Ini ada proton, di sini ada neutron, dan di sini ada elektron. Oke, energi ikat inti adalah energi, ialah energi yang diperlukan. Diperlukan siapa? Energi yang diperlukan massa nukleon penyusun inti atom supaya terpisah. Nah, ini supaya terpisah dengan siapa? Dengan elektron. Jadi itu yang disebut energi ikat inti. Jadi dia supaya tetap ada di dalam dan elektron itu ada di luar. Itu yang disebut energi ikat inti. Jadi memaksakan si proton supaya tidak lari ke elektron. Itu energi ikat inti ya. Kenapa? Karena ada defek massa tadi terjadinya. Energi yang diperlukan siapa? Energi yang diperlukan partikel. Partikel siapa? Partikel penyusun. Penyusun siapa? Penyusun inti atom, supaya apa? Terpisah. Jadi supaya dia apa? Terpisah dengan siapa? Dengan elektron. Rumusnya apa Pak? E sama dengan delta M. Nah, makanya dari sini defek massa dikali apa? Kali 931 mega elektron volt. Jadi E energi ikat inti ya, atau E ikat, delta M dikali 931 mega elektron volt. Yang mana 1 elektron volt, ini mega ya, mega itu berarti 10 pangkat 6 ya, mega elektron volt itu artinya 10 pangkat 6 elektron volt. 1 elektron volt 1,6 10 pangkat min 19 apa? Joule. Jadi ini defek massa dikali 931 mega elektron volt itu disebut apa? Energi ikat inti. Biar ngerti kita contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya Bapak bacakan. Nah, nanti kalian bisa lihat soal di deskripsi itu di bawah. Nanti Bapak kasih di situ ya. Next, contoh soalnya SPMB tahun 2007. Kode soal 351. Massa sebuah inti atom 3Li7 lebih kecil 0,042 satuan massa atom dari massa total 3 buah proton dan 4 buah neutron. Jadi kita gambarkan. Berarti diketahui gitu ya. Diketahui apa katanya? Delta M-nya adalah berapa? 0,042 gitu ya. Apa? 0,042 SMA. Nah, satuan massa atomik. Jumlah proton itu ada 3. Jumlah proton itu ada 3. Jumlah neutron itu ada berapa ini? 4. Jika satu satuan massa atomik ekuivalen dengan 931,5 mega elektron volt, berarti 1 SMA itu setara dengan 931 mega elektron volt, maka energi ikat per nukleon. Nah, jelas kan? Energi ikat berapa? Nukleon. Berapa Pak? Ditanyakan berapa energi ikat per nukleon? Energi ikat per nukleon. Kalau kita tuliskan bisa seperti ini, lihat sini semuanya. Jawab
awas ya. Yang ditanya adalah energi ikat per nukleon. Berarti nukleonnya ada berapa? 3 sama 4, ada 7. Berarti kita bisa katakan energi ikat, tadi kan udah diajarin ya. Energi ikat sama dengan delta M dikali 931, betul? Mega elektron volt per 7. Nah, kenapa dibagi 7? Karena per nukleon. Oke. Maka kita jawab E ikat, gitu ya, pas aja ya. E ikat sama dengan berapa delta M-nya? 0,042, betul? Dikali 931, betul? Mega elektron volt, nanti satuannya dalam mega elektron volt ya. Dibagi berapa? 7. Oke. Ya. Nah, supaya hitungnya gampang, caranya kayak segini. Mainkan 42. Oke, di sini boleh ya? Ya? Boleh ya? Atau mau di bawah boleh. 42 kali 10 berapa? 1, 2, 3. 10 pangkat min 3 kali 931 per 7. Betul? 42 dibagi 7. Jebret, jebret. Berapa? 6 ya? Oke, tinggal 6 dikali 931. Oke. Maka E ikat sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 dikali 931, betul? Maka E ikat, gitu ya, sama dengan berapa? Kalikan aja, 6 kali 1, 6, 6 kali 3, 18, ya kan? 6 kali 1, 6, 6 kali 3, 18, 1, 6 kali 9 berapa? Ayo berapa yuk? Oke, 9 kali 6 berarti berapa? 9 kali 5, 45, 9 kali 6 berarti 54 ya? 54 dikali berapa? 10 pangkat min 3 jadi berapa? 5,486 mega elektron volt. Nah, ini jawabannya. Ya, berapa? 5,486 mega elektron volt. Oke, ada yang tanyakan? Bisa ya? Oke, next. Berikutnya. Hapus ya? Oke, contoh yang kedua. Oke. Contoh yang kedua ya. Siap? Oke. Contoh yang kedua untuk defek massa dan energi ikat inti. UMPTN tahun 1995. Suatu proses fisi 23595U mengikuti persamaan sebagai berikut. Oke, ada persamaannya 10 N, oke, plus 23592U, oke, akan menjadi siapa? BA plus KR, oke, ini satu ya, BA plus KR plus 310 N. Oke, ya. Nah, pertanyaannya adalah jika pada proses fisi ini dibebaskan energi, awas. Kalau dibebaskan di sini, ya, kalau menyerap di sini. Oke, ini dibebaskan, berarti ada di sini. Jadi kalian tambahin plus E. Nah, gitu. Energi yang dibebaskan atau E sama dengan 200 mega elektron volt. 200 mega elektron volt. Next, massa neutron 1,009. Massa neutron 1,009 SMA. Oke, next. Massa inti, oke. Massa inti, oke. Massa inti 23595U adalah 235 oke, 0,04. Oke, 235,04 SMA. Oke, SMA. Next, berikutnya adalah maka massa inti BA plus KR adalah, yang ditanya apa? Massa BA plus KR. Nah, berapa? Oke, lihat sini. Cara menjawabnya adalah massa kiri, oke. Ngerti? Massa kiri dikurang apa? Ini massa kiri sama dengan apa katanya? Massa kanan. Paham? Ya, jadi jumlah ini itu harus sama dengan jumlah di sini. Oke, jadi kalau kita tulis massa siapa? Neutron cuma satu kan? Kita tulis 1 dikali massa neutron, betul? Ditambah siapa di sini? 235. Kan? Kita mainkan 235,04, betul? Sama dengan, gitu kan? Ini tanya X, kita aja. Bisa ditambah berapa ini? 3 neutron. Berapa neutron?
1,09. 1,009. Nah, ini mau tulisin boleh langsung. Jadi 1 dikali berapa? 1,009. Oke, bisa ya? Awas ya. Oke, plus E. Nah, yang jadi masalah kalian harus cari E-nya dulu. E ini harus diganti. Oke, harus dalam satuan SMA karena di sini mintanya SMA jawabannya. Berarti kalau kita rubah, oke, di sini boleh nggak ya? Boleh nggak apa ya? 1 SMA itu berapa katanya? Oke, gimana caranya coba? Oke, 1 SMA itu berapa? 931 apa? Mega elektron volt. Betul ya? Oke, berarti mega elektron volt itu harus dirubah kemana? Ke SMA. Paham? Dari mega elektron 1 SMA itu 931 mega elektron volt. Berarti mega elektron volt ke SMA berarti harus dibagi. Berarti apa? 200 dibagi berapa? Nah, di sini masukin ya. Maka E sama dengan, kan 1 SMA 931 mega elektron volt kan? Berarti kalau Bapak mau ini jadian 1 SMA, berarti ini tinggal dibagi ini kan? Jadi 200 dibagi berapa? 931. Ini jadi satuan apa? SMA. Oke, bisa ya? Oke, nanti kamu masukin sini. Oke, boleh ya kalkulator aja ya? Karena angkanya butut kita mainkan kalkulator. Kita lihat, Bapak pakai kalkulator. Oke, angkanya nggak baik ya? Atau nggak usah kalkulator bisa. Kita bulatkan aja ya. 200 sama 931. Cuma nanti jawabannya jadi aneh ya. Jadi apa ya? Tidak pas gitu lah ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau nyoba. 200 dibagi 931 aja ya. Kita kalkulatorkan saja biar cepat. Oke, nanti di SBMPTN nggak boleh ya. Ini Bapak aja. Apa sih Pak lebay ya? Oke, yuk kita coba. 200 dibagi 931. Oke, 200 dibagi 931. 0,214. Oke. Ini kita tulis 0,214. Jadi kamu pasang di sini berapa? 0,214. Cocok ya? Nah, kita jabarkan. Jadi apa? 1,009 tambah 235,04, betul? Nah, sama dengan X kalikan berapa? 3 kali 1,009. 3 kali 1,009 berarti 3,27. Oke, X ditambah 3, berapa? 027 tambah 0,214. Cocok ya? Semuanya pindah ke kiri. Nah, pindah ke kiri, maka kita akan dapatkan apa jadinya? Ini 1,009 ditambah berapa? 235,04. Oke, ini kita jawab 236,049. Dikurangin ya. Oke, dikurangi 3,027 kurangi 0,214. X bisa ya? Maka di sini aja X sama dengan kita kurangin. Oke, 236,049 kurangi 3,027. Oke, dikurangi lagi 0,214. Oke, kita dapat 232,80. Oke. 232, berapa? 80. Apa satuannya? SMA. Jawabannya adalah B. Oke, mohon maaf ya pakai kalkulator angkanya butut. Nah, itulah contoh dari defek massa dan energi ikat inti ya. Oke. Segitu aja dari Bapak. Oke, yang belum daftar ayo merapat semuanya untuk daftar persiapan UTBK 2019 karena udah yang berdaftar sudah sampai 75, bentar lagi akan ditutup ya. Oke, next berikutnya Bapak mohon subscribe ya. Ini channel anak Bapak ya. Nanti tolong kalian subscribe. Nah, next berikutnya yang mau beli buku SBMPTN Matematika, Fisika, Kimia, Biologi bisa langsung calling Bapak. Terima kasih, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.